Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ditya Nur Rahman. Di video ini saya akan membuat pemrograman jadwal pelajaran sederhana. Kan aplikasi apa saja yang dibutuhkan. Di sini ada aplikasi Visual Basic. Di sini saya menggunakan Visual Basic 2008. Kemudian ada ODBC Data Source dan Exam. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuat database di php-myadmin. Untuk itu kita diharuskan untuk mengaktifkan Exam Control Panel terlebih dahulu. Di sini kita aktifkan Apache dan MySQL-nya. Setelah keduanya aktif, kita lanjut membuka web browser dan membuka localhost. Di sini sebelumnya saya telah membuat database yang saya beri nama DB nilai siswa. Di dalamnya terdapat beberapa tabel, ada tabel guru, tabel jadwal, tabel mata pelajaran, dan tabel petugas. Karena di sini database telah selesai dibuat, langkah selanjutnya adalah membuka ODBC. ODBC ini digunakan sebagai penghubung antara Visual Basic dan database. Di sini saya telah membuat koneksinya dengan nama connect DB nilai siswa. Setelah terhubung, kita lanjut membuka aplikasi Visual Basic. Di sini saya memberi nama project dengan nama nilai siswa. Di dalamnya terdapat beberapa form, ada form login, form master data guru, form mata pelajaran, form petugas, form menu utama, dan form jadwal. Pertama kita ke modul terlebih dahulu. Modul ini berfungsi sebagai penghubung ke ODBC. Di sini ada driver MySQL ODBC versi 3.51, database DB_ nilai siswa, servernya localhost, dan username-nya root. Selanjutnya kita masuk ke form menu utama. Form menu utama ini berfungsi sebagai menu awal ketika aplikasi baru di running. Di menu utama ini terdapat menu strip, status strip, dan timer. Di menu strip terdapat submenu. Selanjutnya kita coba lihat codingnya. Di sini terdapat sub terkunci, berfungsi ketika petugas belum login, maka ada beberapa submenu yang belum bisa diakses. Selanjutnya ada form login show dialog. Ini dimaksudkan ketika kita mengklik menu login, maka akan masuk ke form login. Akan masuk ke sini. Dan hampir keseluruhan sama seperti itu. Dan ini ketika kita mengklik data guru, maka akan masuk ke form master data guru. Selanjutnya kita ke form login. Di form login ini terdapat label, textbox, dan button. Form login ini digunakan ketika petugas ingin masuk, maka akan diharuskan memasukkan kode petugas dan password terlebih dahulu agar bisa mengakses submenu yang lainnya. Kita coba lihat coding dari form login. Jika sebelumnya di form menu utama terdapat sub tertutup, di sini terdapat sub terbuka. Fungsinya ketika petugas berhasil login, maka akan terbuka pula sub menu yang sebelumnya tidak bisa diakses. Dan di sini ketika textbox 1 belum diisi dan textbox 2 belum diisi dan kita mengklik login, maka akan muncul pop-up kode admin dan password tidak boleh kosong.
Dan di sini ketika kita masuk sebagai user, maka kita tidak bisa mengakses form tambah petugas. Tetapi kita ketika masuk sebagai admin, kita bisa mengakses form tambah petugas. Dan ketika memasukkan kode di form login salah, maka akan muncul pop-up kode petugas atau password Anda salah, dan diminta untuk memasukkan kode petugas dan password yang benar. Selanjutnya kita masuk ke form data guru. Form data guru ini terdapat label, text box, combo box, button, time data picker, dan data grid. Data grid ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan data hasil input. Selanjutnya kita lihat coding dari form data guru. Di sini terdapat kondisi awal. Ini adalah kondisi awal ketika form data guru baru dibuka, maka ketentuannya textbook 1-6 dan combo box belum bisa diakses. Button 1 sebagai input, button 2 sebagai edit, button 3 sebagai hapus, dan button 4 sebagai tutup. Di sini sub siap isi. Ketika tombol input ditekan, maka akan muncul sub siap isi. Di sini ketentuannya textbox 1 sampai textbox 6 dan combo box sudah bisa diakses, sudah bisa digunakan untuk mengisi data. Dan di sini ketika baru masuk, button 1 akan bertuliskan input, dan ketika button 1 ditekan, selanjutnya akan berubah nama menjadi simpan. Button 2 akan tidak bisa digunakan. Button 4 akan bertuliskan batal, lalu akan memanggil call siap isi. Dan di sini jika textbox 1 kosong, textbox 2 kosong, textbox 3 kosong, dan combo box kosong, maka akan muncul pop-up silakan isi datanya. Setelah data terisi dengan benar, maka akan muncul input data berhasil, dan otomatis akan kembali ke kondisi awal seperti di atas ini. Selanjutnya kita lihat button 2 sebagai edit. Ketika button 2 ditekan, bertuliskan edit ini akan berubah menjadi simpan. Button 4 akan batal, dan button 1 dan 3 tidak bisa diakses. Selanjutnya akan muncul call siap isi lagi. Sama seperti tombol input, ketika textbox belum terisi, maka akan muncul pop-up silahkan isi datanya. Dan di sini perbedaannya, di time data picker penulisan formatnya dengan seperti ini, DD, MM, dan YY. Selanjutnya kita lanjut lagi ke button 4. Button 4 ini sebagai tutup. Ketika sudah selesai menginput data dan ingin menutup form, maka kita diharuskan mengklik button 4, dan otomatis akan kembali ke kondisi awal. Dan button 3 digunakan sebagai penghapus. Ketika button 3 diklik, tulisan hapus akan berubah menjadi delete, dan button 4 digunakan untuk tombol batal ketika tidak jadi untuk menghapus. Sama dengan yang di atas, ketentuannya sama. Ketika
textbox 1, 2, 3 dan combo box belum diisi, maka akan muncul pop-up silakan isi datanya. Di sini, dan ketika sudah berhasil maka akan muncul data berhasil dihapus dan otomatis kembali ke kondisi awal. Selanjutnya kita buka form mata pelajaran. Di form mata pelajaran ini terdapat label, textbox, button, dan data grid. Form mata pelajaran ini digunakan sebagai tempat mengisi mata pelajaran. Kita lihat saja codingnya seperti ini. Keseluruhannya sama seperti form master data guru. Di sini terdapat subkondisi awal. Hanya saja di sini tidak terdapat combo box. Dan yang berbeda di sini ada nomor otomatis digunakan sebagai pengurutan data agar nomor-nomor di sini tidak acak. Berawal dari urutan kode M001 dan data kedua akan menjadi M002. Ini digunakan ketika kode mapel dimasukkan. Sini button 1. Ketika button 1 diklik akan menjadi input. Dan ketika diklik lagi akan menjadi simpan. Di sini akan memanggil call siap isi, maka textbox akan bisa diakses. Dan selanjutnya ada call nomor otomatis. Otomatis textbox akan terisi dengan urutan kode yang sudah ditentukan. Di sini sama saja, ketika belum diakses maka akan muncul pop-up silakan isi datanya. Button 2 digunakan sebagai edit. Di sini sama dengan yang tadi. Di sini button 4 sebagai tutup. Sini button 3 sebagai hapus. Di sini button 1 ketika belum diisi pun sama. Button 1 dan button 2 ketika belum diisi akan muncul pop-up silakan isi datanya. Dan ketika data berhasil dihapus maka akan muncul data berhasil dihapus dan akan kembali ke kondisi awal. Selanjutnya kita buka form transaksi jadwal. Ini adalah form terakhir digunakan untuk melihat jadwal-jadwal pelajarannya, hari dan jam pelajarannya. Di sini terdapat combo box, button, data grid, dan label. Berikut coding dari form jadwal. Di sini terdapat subkondisi awal. Kondisi awalnya ketika textbox 1 dan sampai 7 dan combo box belum diklik tombol button 1 maka di sini belum bisa diakses. Di sini lalu ada sub siap isi. Ketika button 1 diklik maka akan memanggil call siap isi, sub siap isi, maka textbox akan bisa diakses dan combo box bisa diakses. Di sini combo boxnya berisi 1, 2, 3, 4, 5, 6 sebagai kelas. Yang membedakan di sini
kode mata pelajaran dan nomor induk kita ambil dari form data guru dan form mata pelajaran. Di sini ketika kita mengklik salah satu kode dari mata pelajaran, maka akan otomatis muncul mata pelajaran tersebut. Dan begitu pula ketika kita memasukkan kode guru, maka akan muncul nama guru tersebut. Di sini button 3 sama saja digunakan untuk menghapus. Perbedaannya di sini tombol input dan tombol simpan dipisah. Jika sebelumnya ini tombol input dan simpan ini digabung, di sini tombol input dan simpan dipisah. Di sini tombol input digunakan hanya sebagai tombol pembuka textbox saja, sebagai call siap isi, memanggil call siap isi. Dan ketika data berhasil sudah diinput, maka kita diharuskan mengklik di sini, klik simpan. Sekiranya itu saja penjelasannya. Selanjutnya kita akan coba running program. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, ketika kita baru running program, maka akan masuk ke form menu utama. Di form menu utama terdapat menu strip. Di dalamnya terdapat sub menu, dan di bawah ada status strip dan timer. Di atas menu master dan transaksi belum bisa diakses karena kita belum login. Dan cara loginnya kita klik masuk, lalu kita memasukkan kode petugas dan passwordnya. Kode petugas dan password bisa kita lihat di database. Di sini kode petugas P001, passwordnya 1234, levelnya admin. Yang kedua ada P002, passwordnya 1234, levelnya user. Di sini admin dan user ada perbedaan, nanti saya akan jelaskan perbedaannya di mana. Kita terlebih dahulu masuk sebagai admin. Di sini menu master dan transaksi sudah bisa diakses, dan form petugas bisa kita akses. Kita coba masuk ke form petugas, kita coba input. Dan cara menghapusnya, kita klik hapus, lalu kita tulis kode petugas yang ingin dihapus. Dan data telah terhapus. Lalu tutup. Kita coba ke form data guru. Kita coba input. Input data berhasil, maka otomatis akan masuk ke data grid. Dan cara menghapusnya pun sama seperti yang tadi. Lalu kita tutup. Kita coba masuk ke data mata pelajaran. Cara inputnya sama. Kita coba untuk mengedit salah satu data. Pelajaran update data berhasil, otomatis berubah.
Kita tutup. Kita coba ke jadwal KBM. Di sini kita coba input. Lalu simpan. Lalu kita coba masuk sebagai user. Di status strip ada level sebagai user, nama Nurrohman, kode P002. Kita cek di submenu. Form tambah petugas tidak bisa diakses karena kita levelnya sebagai user. Sekian penjelasan dan program sederhana yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.